namanya mic itu filter apa namanya noise filternya ya? Iya. Pop filter ya. Pop filternya kami ini nganibal dari Ampli. Kesulitan kami justru di teknis, kami nggak punya modal gitu. Makanya ya kami mic pinjam, terus laptop pinjam. Mas monggo kopinya. Oh iya, aja lali ke studioku Mas. Nah, hai gigs, ketemu lagi bareng aku Pijar sebagai host Gigs Talk kali ini. Jadi mau wajah baru ya? Atau sebelumnya nggak ada wajahnya sama sekali ya? Jadi ini mungkin pertama kali kita apa nih? Kayak ngobrol-ngobrol podcastan kayak gitu, yang ada hostnya seperti ini. Jadi mungkin konsepnya seperti ini atau format seperti ini bakal seru banget ya gitu. Nah, kali ini kita punya kesempatan, tim Gigs punya kesempatan untuk main ke studio salah satu band folk terkenal banget menurutku. Nggak tahu menurut orang lain. Semoga sama. Jadi jujur aja aku kayak baru aja sih kayak ngulik-ngulik soal band Surabaya ini sekitar 2-3 bulan terakhirnya, tapi kayak langsung masuk gitu loh. Paham nggak sih masuk gitu? Jadi nggak usah lama-lama, kita lagi bareng sama Mas dari Sulampukau. Halo. Ada Mas Eki dan Mas Garis. Gimana kabarnya Mas? Sehat. Oke, jadi Mengingat kondisi seperti ini ya sehat. emang kondisi yang lainnya bagaimana gimana? Ya, gitulah ya kan. Oke. Jadi Masih beruntung kami ya. Iya, Mas. Oke. Boleh cerita dikit Mas, ini tempat apa? Apakah benar tadi studio atau apa? Iya, ini studio. Oke, jadi tempat apa tuh? Kami latihan di sini, kami konsep di sini, workshop di sini, kami latihan tadi udah disebut. Dan ya workshop, ya cuman itu sih. Iya. Siap. Jadi studio, base camp, gitu-gitu lah ya? Iya. Oke. Jadi karena aku juga sebenarnya Mas ya, jadi sorry no offense ya Mas ya, karena baru aja sih sebenarnya mulai mendengarkan Sulampukau. Wah, 2-3 bulan kesinggung saya. Jangan. Kayak tadi yang saya ngomongin, jadi saya berusaha untuk jujur, jadi biar nanti kesannya itu nggak sok tahu gitu. Santai kan Mas? Iya, Gitu ya. santai. Saya sendiri kan Jadi, juga. jujur memang apa ya, lama kelamaan itu memang kayak masuk banget, apalagi pas lagi kerja. Terus aku juga kebetulan juga anak perantauan lah ya, gitu. Aku juga asalnya Surabaya, terus kerjanya di luar kota seperti itu. Karena ada lagu Sulampukau yang perantauan itu kayak ngena banget gitu. Nah ini ada pertanyaan nih, kira-kira nih, masih ingat gak momen kayak titik baliknya atau pertama kalinya Sulampukau itu dikenal secara massal seperti itu? Jadi dari band lokal Surabaya sampai bisa booming gitu. Ingat gak tahun kapan dan itu apa tuh triggernya, pemicunya itu apa? Kayaknya ada beberapa momen ya yang layak disebut. Kami memang sengaja setelah kami launching di Surabaya di Tambak Bayan itu 2015. Maret apa April gitu? Yes. Oke, sekitaran itu awal tahun 2015. Terus kami memang launching dan setelah itu kami ini tour. Kami tour swadaya. Iya, kami tour swadaya nggak pakai sponsor. Ya namanya swadaya nggak pakai sponsor ya kan. Nyetir sendiri, terus cuman di tempat-tempat yang kami punya teman di sana gitu. Organize gig sendiri dan itu asik. Dan mungkin kalau misalkan ngomong orang baru tapi nggak tahu juga. Kami pernah diundang juga di beberapa acara TV ya. Iya. Mungkin iya kayaknya Vincent dan Desta lumayan ini. Lumayan berpengaruh ya. Awal Sulampukau ya. Nah, Sulampukau ini kan memang personilnya berdua aja nih. Gitu. Nah, aku penasaran nih. Kira-kira kalian berdua tuh chemistry-nya sebagai grup band yang cuma berdua ini tuh kayak gimana? Apakah masih suka nongkrong gitu di luar kayak konteks musik gitu? Jadi kayak misal yang nongkrong aja atau ngobrol musik itu masih sering nggak gitu? Justru kami kan lebih sering ngobrol yang selain musik dari Oke. Enaknya punya base camp gitu Mas. Kadang-kadang nggak punya ide ya ngobrol ngalur ngidul gitu. Jadi nggak melulu soal musik, nggak melulu soal ngebangun Sulampukau ini, tapi chemistry-nya juga bakal kebangun terus karena ya obrolan ngalor ngidul gitu. Iya, ngerasani tonggo gitu. Iya, benar. Nah,
apa sih yang bikin kalian itu kayak nyaman gitu main di genre folk gitu? Iya bener ya, main di genre folk. Ya kami berusaha folk memang. Apa yang bikin nyaman? Kamu dulu lagi. Apa ya, kesempatan untuk ini sih ekspor terbuka lebar ya di genre folk gitu, karena folk sendiri banyak kan di setiap negara punya folknya sendiri seperti apa, dan ya sehingga mungkin itu yang jadi fleksibel untuk kami mengekspor musik sih seperti itu. Iya, jadi kita bisa oplos kanan kiri atas bawah ya kan, dari manapun gitu. Iya, dari wall sampai dangdut ya, dangdut. Iya, dangdut juga. Nah, dari genre folk ini sendiri, kalian sudah bermain selama berapa tahun? Kami sebetulnya didirikan di 2009 sih. 2009. 2009. Kami rilis album waktu itu, judulnya Sementara Ini. Nah itu menurut kalian udah punya identitas? Jadi Selambukannya udah punya identitas di genre folk gitu. Dan apa itu kayak kriterianya seperti apa? Kami juga nggak tahu. Maksudnya folk yang disebut folk di Indonesia ini sangat banyak gitu kan. Keroncong itu disebut folk, dangdut disebut folk. Padahal dua-duanya mengolah skala nada yang berbeda kan. Sorry agak teknis. Terus juga lagu-lagu zamannya Soeharto, zaman Orde Baru. Kita apa namanya Ina Nike dan sebagainya yang kita apa Yam Koram Yamku yang dibukukan jadi songbooknya Indonesia itu juga dianggap folk. Oh, oke. Sampai berapa puluh Frankie and Jane ya kan yang folk, mereka ngambil folknya Amerika dan itu juga kita sebut folk gitu. Jadi petualangan apa ya orang musisi-musisi di Indonesia untuk mendefinisikan atau menawarkan estetika folk itu luas sekali gitu. Jadi kita juga harus disebut waljina gitu kan, itu nggak bisa, itu oke, tradisional, tapi tradisional yang kontemporer pada beliau sendiri juga melakukan ini ya, perombakan dan tawaran estetik yang signifikan di musiknya dia gitu. Jadi kita bisa sebut kalau itu enggak terlalu tradisional, itu justru kontemporer pada zamannya, dan itu folk. Jadi kalau ngomongin folk memang kategorinya itu fleksibel. Kalau nggak ngomong semua orang punya tawaran estetiknya sendiri gitu kan. Oke. Kayak gitu. Jadi kami nggak tahu, kami cuma mencoba untuk folk memang. Tapi kami juga nggak tahu kalau dia ngomong identitas, mungkin identitas itu lebih ke orang apresiator aja lah yang menilai gitu. Identitas kami ini posisinya di sini loh. Nggak enak juga kan kalau ngomong kami tuh di sini. Iya sih, jatuhnya kayak mengkotakkan Selambuku kayak gitu. Iya betul. Sementara kami justru kepingin folk-folkan karena dengan spirit untuk oplosan ya kan. Mungkin hampir sama kayak Didi Kempot ya, campur sari, cuman kami oplosan itu sama aja. Folknya dinamis banget gitu ya. Iya, dinamis, fleksibel. Iya. Benar, Mas monggo kopinya. Oh iya, aja lali ke studio Mas. Nah, mereka bikin sendiri, kami juga dibikin ini. Ya monggo diajak. Agak kurang ajar emang. Nah, oke, kita lanjut ngomongin ke liriknya. Jadi kan lirik kanan kiri. Lirik mata ya. Lirik lagunya Selambuka. Lagu Selambuka. Nah, aku kan sempat dengerin juga itu kayak penulisannya itu menurutku itu rapi banget gitu. Diksi-diksi yang dipakai pun itu kayak sastra banget sih gitu. Mas Feris gokil banget untuk penulisan liriknya. Terima kasih. Gokil banget gitu. Nah, itu kira-kira gimana tuh proses kreatifnya dari kalian berdua, Mas Feris sendiri itu sebagai anak sastra Indonesia ya, gitu, lulusan sastra Indonesia gitu. Nah itu ada itu nggak kayak pengaruh besar dari perkuliahan dulu atau ilmu untuk menulis lirik ini, Selambuka ini tuh kayak ya ada berkembang dengan sendirinya gitu. Gimana? Ya mungkin ya itu tadi mungkin pertanyaannya sudah menjelaskan, karena ya mau nggak mau saya juga terpengaruh oleh apa yang diajarkan dosen saya, meskipun dosen saya waktu kuliah, meskipun ya saya bukan murid yang terlalu patuh dan tertib, cuman memang memang begitu. Jadi mau nggak mau saya belajar banyak, khususnya tradisi puitiknya orang-orang kayak gitu, dan saya kira semua songwriter juga akan melakukan ini.
setelah mempelajari tradisi puitik banyak sekali dari orang-orang itu, saya mencoba mencari voice saya sendiri gitu. Kayak gimana, dan itu pun pasti ya kita kan nggak muncul dari ruang hampa ya, kita pasti terpengaruh lah oleh bacaan, oleh lingkungan dan lain-lain. Ya seperti itu. Oke. Nah, pas proses rekaman sendiri, pas recording sendiri, apa yang biasanya ditemuin kesulitannya kalian berdua nih pas record itu di Denzel Pukau ini tuh, ada nggak kayak kendala-kendala yang umum banget untuk kalian? Cerita yang menarik dari 2009 waktu kami bikin EP sementara ini sama bikin Dosa Kota Kenangan, itu kesulitan kami justru di teknis. Kami nggak punya modal gitu. Makanya ya kami mic pinjam, terus laptop pinjam, bahkan kadang-kadang storage itu juga pinjam gitu. Nunut dulu. Iya, kayak gitu. Terus ya itu sih kesulitannya itu. Oke. Nah, Makanya untuk yang sementara ini tuh kami ini ya sampai pinjam di sebuah radio swasta gitu buat rekaman kayak gitu. Oke. Jadi kan ya ruangannya kedap dan Iya. Enak sekali. Gak usah bangun studio ya tuh. Sampai sekarang bro? Enggak, kalau saya kan udah malu mas. malu ya. Bukan malu, ada progres. Apa jangan-jangan Ada studio progres. radionya udah dibeli? Oke. Nah, Yang 2015 malah kami kan kami pakai seluruh trik DIY gitu ya untuk bikin ruang kedap, terus apa namanya, ada peredam suara di pojokan kayak gini. Ini Mas bagus nih, ada frame-nya, ya kan? Dulu cuman udah ditempel pakai slow tip aja di kamar gitu. Terus apa namanya, mic itu filter, apa namanya, noise filternya ya? Iya. Pop filter ya, pop filternya kami ini nganibal dari Ampli. oke. dibuka, set, nyanyi sambil makan gini kan. Oke. Ada fotonya sih, cuman kayaknya nggak untuk publikasi ya. Oke. Untuk Enggak. terlalu mengenaskan ya, terlalu mengenaskan untuk dipublikasi. Buat internal aja ya itu ya. Nah, ngomongin soal recording juga ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, aku sendiri perhatikan itu kayak kenapa ya kok rasanya itu agak beda gitu pas live performance sama hasil rekaman yang kita dengerin kayak di Spotify dan lain-lain seperti itu. Itu kenapa tuh? Mungkin Mas, kami secara ini ada dua jawaban. Pertama itu yang jawaban umumnya adalah itu tradisi panggung memang begitu. Kita musisi punya versi rekaman, punya versi performance live gitu kan. Siapapun akan begitu karena dan kami juga nyoba, itu tradisi yang bagus, kami nyoba pakai itu. Tapi mungkin juga kami ini overkompensasi gitu ya. Penebusan. Waktu rekaman kok terlalu terlalu pas-pasan gitu, terlalu apa ya? Serba terbatas gitu kan. Oke. Jadi Ada yang baru kepikiran saat sekarang. iya gitu kan. Oke, jadi ada improve juga. Iya. Oke. Jadi kami selalu dan juga menghindari kebosanan sih Mas, karena kami kan memang terakhir rilis yang bentuknya album itu kan 9 tahun yang lalu ya, 2015, dan kami membawakan repertoire itu terus tuh. Dan kalau bagi teman-teman yang mungkin pernah ngelihat kami dari awal sampai sekarang, mungkin bisa semacam merasakan ada semacam ada yang ganti-ganti sedikit lah gitu loh. Jadi kayak ada tawaran rendisi baru kayak gitu biar nggak bosan aja ya, biar nggak Iya. kayak gitu. It's part of apa tuh, kayak ngasih experience ke orang-orang juga gitu. Nah, semacam kayak gitu harapannya. Iya. Nah, kalau ngomongin masih di stage nih, pas live performance seperti itu, ada nggak kayak konsep panggung impian kalian gitu? Nanti Ya Bang, saya Apa ya, mungkin yang impian ya itu kayak ini sih kan, lagu-lagu kami juga ini sih maksudnya bercerita gitu kan. Yang belum kesampaian ya itu sih, mungkin yang konsep panggung yang ya ada storytellingnya gitu lah. Theatrical gitu. Ya. wow, kalau saya malah ini, panggung kita tuh kan sangat personium. Jadi performer berhadapan dengan penonton gitu ya. Bukan panggung impian. Salah satu yang pengen saya achieve gitu itu kalau suatu saat kami bisa main di yang modelnya arena. Jadi performernya di tengah. Oh, iya. Iya kayak gitu. Itu kayak soalnya nggak ya kayak gladiator.
Ya kayak gitu. Itu menantang secara teknis dan kami nggak tahu gimana cara melakukannya gitu. Itu jadi ya kadang-kadang pengen juga gitu punya experience seperti itu. Selain penontonnya mungkin dapat experience yang baru, kami juga sama. Nice. Nah, aku juga penasaran. Mas lanjut sama itu tadi. Apa ya? Pas aku dengerin musik-musiknya Silam Pukau, itu tuh kayak aku tuh mikirin kayak versi orkestranya bakal seru banget gak sih? Bakal kayaknya Gitu. makin kayak appetizing gitu kan di telinga gitu kayaknya. Ada nggak kali kepikiran itu? Apa ini? Oh, makanya Pak, kalau mau sponsorin monggo Mas. ya, Silang kami terbuka. Tapi kalau ada kesempatan. Ya mau sekali, karena memang kami biasanya kalau misalkan di konser-konser khusus gitu kayak konser tunggal, nggak kayak cuman konser tunggal, itu apa namanya, kami biasanya memang bawa ensemble, jadi bukan orkestra, teman ensemble, ada brass section, ada string section, terus habis gitu kami juga suka sebetulnya dengan, kami tuh nggak ngerasa cukup berdua gitu, makanya kami yang format standarnya pasti ada bass dan kontrabas dan drum. Tapi kami juga melakukan itu di audio version gitu. Jadi kalau waktu nanti bisa dicek mungkin yang si pelanggan, yang video klipnya itu kami rendisi baru, total rombak dari yang ada di Spotify dan album yang sudah dirilis. Semuanya string section. Terus juga kami waktu 2022 rilis London Mustahil, ada string section, ada juga lengkap gitu. Sound desainnya juga ini. Ada sound desainnya juga binaural bro, jadi kalau misal didengerin jadi kayak muter semua, jadi 3D Semua binaural. itu ada rekamnya di YouTube. Ada. Oke, nanti teman-teman cek di sini Iya. ya. Orkes Silang Pukau. Orkes Silang Pukau. Gokil sekali. Oke, masih ngomongin panggung, ada nggak pengalaman lucu, unik, bodoh mungkin ketika manggung? Kayak dulu kayak gitu. Kok bodoh sering ya? Apa? Pak yang unik ini sih, waktu kami manggung di Taiwan, jadi kami perform di sana dan kebetulan kan Beda bahasa ya. beda bahasa kan di sana. Barrier bahasa. Jadi pas kami main di sana, di background visualnya itu lirik lagu kami dan ada terjemahan bahasa Oke. Mandarin. Ini ada dokumentasinya juga nggak kali ini? Ada. Belum dipublikasikan, nanti mungkin satu dekade album. Oke, jadi Ada lagi nggak? Taiwan ya. Ada lagi nggak? Ya. Apa ya? Apa pengalaman? Ada lagi banyak. Banyak sih ya. Cuman kalau saya malah kayak ini sih sebetulnya, kayak kita ke jalan raya aja, kita harus siap semua kemungkinan kan. Jadi ya biar kita nggak terlalu kagetan gitu loh. Lagi kayak tur kan juga banyak tuh, kayak yang waktu itu Lah, iya. di Purwokerto itu kan. Betul. Ya. Tiba-tiba kita pas hari H ganti venue karena ternyata nggak sesuai perjanjian, ya nggak sesuai perjanjian di awal, yang venue pertama nggak sesuai perjanjian di awal. Terus ya udah akhirnya kita memutuskan untuk pindah venue aja sekalian. Intinya emang harus punya teman ya. Benar. Shit happens sometimes. Gitu ya, Bang. Oke. Makanya kalau ada teman kan enak gitu kan. Iya. Nah, aku mau nanyain ini nih, kayak lebih ke apa ya, pandangannya si kalian berdua nih terkait Silam Pukau dong. Jadi tolak ukur kesuksesan Silam Pukau itu tuh bisa dinilai dari apa? Berat betul. Gitu. Tolak Apakah ukur. sekarang ini kalian sudah merasa kayak Indikator puas? kesuksesan. Sukses belum sih? Atau Nah, seperti apa saya- gitu? Ya, sorry. Iya. Gimana? Saya juga nggak tahu tuh. Kayaknya kalau tahu mungkin kami bisa ngukur. Tapi yang nggak tahu ya, biasanya itu kan ada yang tangible, ada yang intangible gitu kan, terukur nggak terukur. Kalau yang terukur biasanya pakai ya metrik-metriknya kayak finansial, viewers di YouTube, Iya. terus gitu-gitu. Cuman kami juga nggak terlalu ngerti siapa itu, apa memang itu yang kami kejar kayak gitu kan. Oke. Terus kalau yang nggak terukur ya waktu ada ini kayak misalkan statement kayak Mas Pijar ini barusan aku kok iso relate ya karo lagumu itu. Oke. Tapi itu bukan sebagai band ya. Maksudnya band kan entitas yang lain. Itu saya kadang-kadang merasa oh ya
syukurlah gitu nulis lagu nggak meleset banget iya. Tapi secara personal jadi saya nggak tahu juga jawaban atas pertanyaan gitu. Kalau secara personal sih emang gitu sih maksudnya. Kami rasakan ketika orang bisa menerima itu dengan baik, kami udah cukup senang kayak gitu. Tapi untuk pencapaian band kayaknya masih panjang lah ya. Saya pernah dengar kabar tuh dari teman, lagumu ada waktu awal-awal 2015 atau 2016 mungkin ya dulu. Iya, tahun pertama lah setelah rilis. Aku dengar lagumu dinyanyiin pengamen di Blok M. Oh iya. Iya. Apakah itu sukses? Nggak tahu. Yang jelas waktu itu perasaan saya ngerasa hangat dulu waktu. Agak-agak relate gitu ya. Kayak gitu. Betul. Jadi achievementnya si Lampu Kau sendiri ini ya memang ya udah berjalan secara waktu. Dan natural mas. Kami nggak pernah nyoba pakai kayak ngeset target gitu. Yep. Ya. Mungkin itu salah, mungkin itu enggak, cuman ya pace-nya seperti itu. Pace-nya seperti itu. Nice. Oke, kita sudahi dulu obrolannya serius-serius. Ini aku kepengen tanya lebih ke personal. Perasaan kayak mau aku guyonan. Jadi semua yang tadi nggak bisa dipercaya ya kan? Alisnya udah gini nih, udah berubah gini nih. Kasihan beratnya keluar semua. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang santai-santai ya, lebih ke personal Mas Egi dan Mas Haris juga gitu. Kalau dari Mas Egi dulu, album favoritnya Mas Egi apa? Favorit. Ini sih kalau yang favorit, ini apa nih sampai sekarang gitu? Iya, sampai sekarang yang tetap kayak apa ya disukain sama Mas Egi. Album Badai Pasti Berlalu. Badai Pasti Berlalu. Ya karena apa ya, dari kecil soalnya dengerin itu kan, mama papa sukanya dengerin itu di mobil, terus dia sampai sekarang juga masih suka dengerin kayak gitu sih. Jadi juga kadang gitu sih mas. Emang udah berlalu badannya? Belum, makanya. Tapi kan pasti optimis aja lah. Karena nostalgia banget gitu kan, pas kalau dengerin musik yang dulu itu kayak kita kembang itu. Iya, jadi inget zaman-zaman belum bayar tagihan kayak gitu. Tapi enak kayaknya perasaannya. Oke, Kak Mas Haris, album terbaik dari Mas Haris dari siapa? Banyak. Sebut dua aja ya. Dari luar satu, yang bukan Indonesia satu, yang Indonesia satu gitu ya. Oke. Yang langsung kepikir kalau saya tuh waktu SMA ngefans banget sama Blur yang The Great Escape. Yang ada The Universal di situ. Dari Blur. 95 kalau nggak salah. Tapi dengarnya waktu SMA, jadi dengar pun udah telat 5 tahun. Terus kalau Indonesia apa ya? Kalau Indonesia baru-baru ini, saya bukan baru-baru ini ya, albumnya rilis 2017, NKKBS bagian pertama dari Majelis Lidah Berduri, dulu Melancholic Beach. Kenapa tuh? Dahsyat, maksudnya dia mencoba mengurai mungkin ya kondisi sospol dan soseknya waktu Orde Baru. Jarang yang ngangkat tema itu dan teatrikal sekali musiknya. Terus apa ya? Dulu makanya gini, yang lucu adalah dulu saya ngiranya album ini NKKBS bagian pertama ini kayak cuman untuk nostalgis aja. Karena zamannya udah berlalu kan. Kita udah di zaman yang baru kan, era reformasi dan sebagainya. Terus kok tahun-tahun ini waktu saya dengerin itu lagi, karena saya barusan dengerin itu lagi, jadi kayak wow, jangan-jangan ini panduan nih. Kita akan seperti ini loh gitu kayak kan. Jadi oke, ini bagus juga sebagai catatan sejarah kan, fungsinya catatan kan itu kan. Kita bisa cari tahu dulu orang seperti apa, kita bisa terapkan mungkin. Ya kayak gitu, makanya album itu masih mengesankan, memberi kesan khusus loh sampai sekarang walaupun rilisnya di 2017. Nah, masih soal lagu, musik juga. Apa namanya? Ini pertanyaan personal tuh, kebetulan. Satu lagu yang ada di playlist kalian berdua, yang orang itu nggak expect bakal ada di dalam playlist itu. Contoh, aku nih ya, katanya orang-orang wajahku sangar, orang nggak tahu ya. Tapi di dalam situ ada musik-musik anime gitu-gitu. Nah itu kadang memang juga Mas Wibu ya. Gitu. Nah itu contoh. Kalau udah kayak Roronoa ya, udah jelas dengan bawa samurai kan. Itu playlist memang soundtracknya anime gitu.
Nah, kamu dari Mas Kargo. Satu lagu. Nggak tahu orang tuh maksudnya orang luas gitu ya, nggak tahu saya siapa yang nggak expect gitu. Kalau teman-teman sih mungkin tahu Didi Kempot. Oke. Saya suka dengan Didi Kempot. Oh mana sing sing nang Tanjung Mas gitu. Tanjung Mas. Tanjung Mas. Ya, sudah Tanjung Mas. Tanjung Mas itu pasti ada. Setiap tur pasti akan ada lah, entah di mana lewat. Wah Didi Kempot asik gitu. Oke. Jadi lagunya Khususnya ini. cocok menurut putar di kondisi apa? Apapun. Siap. Apa lagi apa tuh? Satu lagu yang orang nggak expect. Apa ya? Maggie Z maksud, Maggie Z paling ya. Oke. Iya, Maggie Z. Yang apa tuh? Yang apa tuh? Banyak mas. Oke. Benang biru, sakit itu lah. Banyak. Oke. Aku nggak expect sih di yang ini ya. Oke. Nah, Tapi justru dari lagu-lagu yang kayak gitu tuh kami malah kepikiran tentang gimana caranya kami bikin lagu dangdut gitu. Dan itu terjadi di 2000 waktu pandemi ya Ki ya. Waktu pandemi. Iya. Kami bikin lagu dangdut dan soalnya kayak dosa kultural nggak sih kami ngaku folk band Indonesia nggak kayak dangdut kan folk Siap. ya. Justru malah jadi referensi itu tadi ya. Iya jadi referensi dan Siap. kayak semua orang punya versi dangdutnya sendiri. Dangdut itu kayak jadi sangat lumer gitu loh semua. Ya kan iya nggak sih. Iya. Ini kok samaannya agak bahaya ngomong kayak gitu. Iya, tapi gitu sih. Kami saya khususnya memahaminya begitu. Jadi dangdut itu banyak sekali wajahnya dan semuanya sah untuk dibilang dangdut karena nggak tahu. Masing-masing musisi sepertinya punya pembenarannya sendiri-sendiri tentang apa yang dangdut dan apa yang bukan. Oke. Enjoy apa? Ngerjain musik dong. Saya enjoy. Kalian berdua. Ya sangat enjoy mengingat pilihannya adalah berdiam diri di rumah waktu pandemi. Jadi sangat enjoy. Kami akhirnya memutuskan untuk apa ya meretas barrier barrier. Kita sambil bayangin nggak tuh kayak oke, gendangnya kayak gini. Ya kalau ngomong gendang Cengkok enggak gitu. Ada nggak gitu? Seru. Iya memang seru sih. Tapi cengkok itu masih belum ya. Enggak apa-apa. Iya. Tapi Mau nyoba. Emang targetnya kayak gimana? Cengkok kayak gimana? kayak Maggie bro. Kayak Maggie. Iya, aku pengen kayak Maggie. Ternyata ada yang pengen dicapai. Itu harus sakit gigi dulu bro. Sakit gigi dulu, coba nyanyi kalau berhasil lah itu. Berarti bakal ada lagi gak kira-kira? Nggak tahu. Natural aja. Oh gitu ya, siap. Nah, tadi kita udah ngobrolin dua pertanyaan yang ringan-ringan. Kita balik lagi ke serius ya, Kak. Serius. Kita balik lagi. Nggak, serius. Oh, enggak. Ini aku penasaran soal apa ya, kayak mungkin bisa dibilang marketing iya, pemasaran iya dari Selam Bukau sendiri. Kan kita kan apa ya, hidup di era sekarang tuh yang apa ya, sosial media itu kayak lagi hype banget. Semua orang kayak bangun tidur pasti buka sosial media dan lain-lain, dan masing-masing kayak apa ya, kayak penggiat kreatif juga itu kayak bikin trennya masing-masing gitu ya kan. Jadi kayak pengen punya positioningnya masing-masing di era sosial media ini. Nah kira-kira Selam Bukau ada nggak kepikiran seperti itu, kepengen nge-planning seperti itu, kayak misal bikin tren di TikTok kayak gitu, bukan dance ya, bukan dance kayak gitu, kayak misal cukup untuk dipakai back sound gitu misal, atau oke, kita bikin satu lagu mungkin yang memang kita khususin untuk kayak bikin orang-orang ini kayak ngerasa relate, dan secara otomatis mereka pasti pakai musik ini nih untuk back sound kontennya mereka yang relate. Ada nggak? Tuh kan jadi berat bener. Iya. Memang berat. Cil. Karena gini mas, kalau misalkan waktu untuk cari relate apa enggak gitu ya, saya kira semua songwriter itu memang sedang berusaha untuk nggak cuma relate, malah mengutarakan kegelisahan, harapan, keisengan kadang-kadang ya kan, keisengan estetik gitu tentang musik itu kayak gimana idealisme mereka. Relate atau enggak itu kan lagu biasanya kan nggak muncul dari ruang kosong gitu ya. Jadi pasti ya dia terpengaruh oleh cerita-cerita lingkungan, bahkan waktu lagunya itu fiktif sekalipun gitu ya. Itu dia juga
berangkat dari sesuatu gitu kan, dan sesuatu itu ada di sekitar. Jadi pastinya akan relate. Mau nggak mau pasti akan relate gitu. Iya. Tapi kalau misalkan sampai target seperti itu, saya kira itu bukan tapi ini pandangan pribadi saya, itu bukan pandangan musisi, itu mungkin pandangannya tim marketing gitu kan ya. Iya. Gimana caranya bikin gimmick dan sebagainya itu kalau diserahkan ke musisinya biasanya nggak tahu. Biasanya bukan musisi. Biasanya jatuhnya bukan musisi ya, konten kreator. Jatuhnya gitu ya. Jatuhnya konten kreator yang kebetulan skill musiknya sangar kayak gitu kan. Siap. Tapi kalau misalkan ngomong songwriting dan sebagainya dan usaha-usaha untuk relate itu saya kira secara alami pasti begitu. Oke. Mengingat disesuaikan dengan media, misalkan platform TikTok yang harus dance, saya nggak tahu apa memang harus gitu. Tapi itu kayaknya kerjaannya tim marketingnya deh, bukan kerjaan marketing PR ya. Iya. Jadi ya kalian berkarya aja ya. Mana ya? Bikin lagu ya se-relate-nya kalian aja kan. Iya. Gampangnya gitu ya. Boring banget nggak? Kayak PNS nggak sih? Mending jadi PNS nggak sih kalau ya kan? Iya. Ini aturannya begini, ya kita nggak boleh. Oke. Sangat menjawab. Jadi Tapi di satu sisi juga apa namanya mungkin strategi itu perlu dari awal gitu. Cuman kami nggak tahu kadang-kadang batasnya konten kreator, musisi, songwriter kayak gitu tuh kami kurang paham juga. Ya. Tak nyamannya dhisik mungkin karena kami terlalu bodoh aja dan nggak tahu perkembangan zaman yang sekarang kayak gimana gitu ya. Iya, kita lagi belajar juga. Iya. Internet Justru semakin. malah teman-teman Mungkin nanti Mas nanti. yang barangkali dari lagu-lagunya si Lampu Kaun ini tiba-tiba dibikinin dance-nya. Langsung tag aja, terus sampai batuk. Dulu sempat ada bikin quiz ya. Saking Quiz joget ya sempat ya. sekarang anak-anak Gen Z dan lain-lain itu kan bikin dance itu kayak enak banget ya gitu kan. Ya barangkali Lampu Kaun bisa dibikinin gitu kan. Ada yang pakai Seru baju boyo sama surat. Wow, waduh. Oke. Lihat banget. Oke, kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Kolaborasi impian bareng siapa? Musisi, band, solois siapa? Wow. Masing-masing aja deh. Ada siapa? Oke. Dapat mati yang pengen tak kolaborasi. Sama iya. Oh, ya jangan gitu. Seto. Masa pakai AI? Jangan. Belum Roma Irama paling ya. Romanya. Anjir. Kan impian boleh kan. Iya. Oke, kayak apa sekarang? Bang Roma. Menarik sih Bang Roma. Tak kira Maggie, Bang. Udah meninggal. Oh, sudah tidur. Ya, harusnya masih hidup. Ya harusnya masih. Kalau yang masih hidup tuh saya terlalu menikmati mereka sebagai performer. Saya sampai wah asik juga waktu di Iya. saya kalau misalkan kebetulan kami lagi diundang festival itu kan saya selalu menyempatkan diri untuk nonton di depan Iya. dan menikmati hype-nya dan iya asik lah. Ada nggak kayak pas nonton? Enggak, lebih senang menjadi penonton. Soalnya enak. Tadi kan jawab nih. Iya, tadi problemnya sudah mendahului kita semua. Iya. Oke lah. Jadi, tapi ada nggak? Tapi kami pernah, iya betul. Nah, gitu dong. Tanya pernah nggak kolaborasi gitu. Karena waktu kami Iya. Surabaya bro. Oh iya. Surabaya. Santai. Jadi Jadi dia. Tak nabire. waktu itu ada tawaran untuk kolaborasi dengan Hydran dan aduh itu pengalaman yang sangat berharga sih itu. Kami bisa ketemu teman-teman dari Bali dengan energi kayak gitu tuh itu luar biasa. Jadi 2 lagu. Nice. Dan maksudnya prosesnya juga apa ya, ketemu mereka tuh kayak kita juga belajar banyak banget dari mereka dan semangatnya mereka itu Menular ya. Iya. Oke. Niatnya pengen chill, tapi ternyata masih sana dulu. Udah gitu kayak iya ini asik nih. Kayak gitu langsung masuk. Jadi kalau langsung komplain ya, jatuhnya gokil. Silang buka. Oke. Kayak kita udah ngobrol banyak, panjang lebar ya guys ya. Udah berapa menit? Berapa jam? Sejam, 2 jam? Jadi kayaknya kita langsung ke pertanyaan terakhir yang template banget. Harapan
Silam Bukau Mas Egi dan Mas Karis untuk skena musik Indonesia. Seperti apa? Wow, untuk skena musik Harapannya seperti apa? jelas harapannya lebih baik dari ini. Cuman kalau disuruh lebih baik seperti apa aja masalahnya yang hari ini lah itu kayaknya panjang ya kan. Iya. Jadi jawaban singkatnya lebih baik dari ini, lebih produktif dan lebih rewarding ya dari ini. Oke. Kalau masih ada harapan kata-kata Iya, mulia lebih. nanti kita jadiin kaos sih. Rajin menabung ya. Nah, apa ya? Ya, harapannya sih ya makin ramai aja sih mungkin kayak festival-festival dan yang beneran ya, bukan yang festival yang apal-apal kayak gitu yang ya akhirnya kayak ya di situ kan semuanya kayak melting point itu kan di festival, terus semua musik ketemu, semua penonton ketemu juga. Jadi itu kayak ekosistem yang bagus dari situ di festival. Amin. Siap. Nah, sebelum penutupan, penasaran banget nih sama kaos yang mana yang dibikin Masnya. Bisa dicari di mana, Mas? Aku pengen banget, Mas. Kami kalau iya, pengen ya gampang nanti mungkin akan dibuka. Jadi kami kalau misalkan kami punya website silambuko.com. Oke. Ada halaman khusus namanya Lapak. Kami biasanya kalau misalkan sedang rilis merchandise pasti di situ. Siap. Atau bisa follow kalau suka di platform ya dia. Info-infonya bisa Sosmed, di s.o.s.merch. Nah, itu ya guys ya. Nanti Sosmed. kita tulis satu di deskripsi juga tuh. Bagi yang ini menarik banget sih. Ya, ini artikel Biang Lala. Melihatnya tuh kayak Rame ya. Mau dilihat atau mau tukeran kayak Tukeran kaos. Hari bampalan. Oke. Jadi nanti semuanya link-link tadi yang disebutin sama Mas Egi itu bakal kita taruh di deskripsi bagi yang penasaran untuk membeli merch official dari Silam Bukau. Jadi oke, itu dulu untuk sesi Geeks Talk kali ini. Oh ya, kita juga dari Geeksy ada hadiah apa ini? spesial Oh. khusus untuk Silam Bukau. Apa nih, panjang-panjang? Yang kita tahu dari orang dalam, mereka membutuhkannya. Oh gitu. Oke. Silakan. Ini dibuka kan ya? Boleh dibuka. Apa nih, payung? Bendera kayaknya gitu. Bener. Kan Agustusan. Apa nih? Wah, Gokil. strategi. Mospet dari Nice. PC. Gila. Sementara Dijual ya? Nggak mau sih. Youth freedom. Youth freedom. Gokil. Oke. Gitu ya. Teman-teman, Bagus juga. PC. Jadi terima kasih sudah dengerin kita ngobrol ngalor ngidul dari awal sampai akhir. Support terus band-band lokal Indonesia. Dan yang pastinya jangan lupa follow semua akun sosial media kita, subscribe juga di YouTube Geeksy, karena bakal banyak hal-hal menarik yang bakal kita bahas gitu. Jadi thank you semuanya, bye. Lagi.